Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poltekad Smart Army College. Perkenalkan, saya Ahmad Ainur Rafiq, dosen pendidikan agama Politeknik Angkatan Darat. Pada pembahasan kali ini, mari bersama-sama kita mendiskusikan sebuah tema yang berjudul Religion Majority. Namun sebelum itu ada sebuah quotes yang akan menghantarkan kita pada topik pembahasan utama dari Lawana Blackwell, seorang novelis terkenal. Age is not guarantee of maturity. Bahwa usia bukan menjadi tolak ukur dari kedewasaan seseorang. Jika kita kaitkan dengan topik pembahasan kita tentang religion maturity, bahwa usia tidak menjadi patokan akan kematangan keberagamaan seseorang. Bisa jadi orang yang usianya muda, keberagamaannya lebih matang daripada orang yang usianya lebih tua. Oke. Setidaknya ada 3 pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Itu yang akan menggambarkan tingkat keberagamaan kita. Yang pertama, apakah kita benar-benar telah memahami tentang agama yang selama ini kita yakini? Kemudian yang kedua, apakah cara beragama kita sudah benar? Dan yang ketiga, sampai level mana tingkat keberagamaan kita? Oke. Komitmen beragama merupakan ciri bagi orang yang kepribadiannya sudah matang. Orang yang beragama merupakan orang yang sadar bahwa dirinya merupakan makhluk yang lemah. Makhluk yang butuh akan sosok yang bisa menghantarkan dirinya selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Oke, kita akan masuk pada poin pembahasan. Kita meminjam teori dari Erich Fromm. Beliau menjelaskan bahwa keberagamaan seseorang dibagi menjadi 2. Yang pertama, keberagamaan yang otoriter atau keberagamaan yang belum matang. Keberagamaan ini ditandai dengan keberagamaan yang diperoleh dari luar dirinya sendiri. Biasanya orang yang beragama belum matang, dia mudah sekali dalam meninggalkan perintah-perintah Tuhan, atau masih sangat mudah untuk menjalankan larangan-larangan Tuhan. Selanjutnya, yang kedua, keberagamaan yang humanis atau keberagamaan yang sudah matang. Keberagamaan ini muncul dari keyakinan pribadi seseorang itu sendiri. Jadi tidak ada paksaan dari luar. Orang yang keberagamaannya sudah matang itu rindu akan agama. Dia sudah dapat menikmati ataupun merasakan efek dari keberagamaan itu sendiri. Dia akan lebih mudah untuk menjalankan agama. Dia selalu menjadikan agama sebagai tolak ukur dalam kehidupannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang level kesadaran beragama. Tentunya kita sebagai orang yang mempercayai salah satu agama, kita sudah diajarkan agama mulai dari kecil sampai sekarang. Pertanyaannya, sudah sampai level mana tingkat keberagamaan kita? Semakin baikkah? Atau sama saja? Atau jangan-jangan semakin menurun? Mari kita mengkoreksi itu, mari kita tanya pada diri kita sendiri. Oke, yang pertama, ada kesadaran formalistik. Kesadaran formalistik hanya berfokus kepada apa yang harus dikerjakan dan juga apa yang harus dilarang. Apa yang harus dilaksanakan dan apa yang harus ditinggalkan. Kesadaran formalistik merupakan kesadaran yang paling dasar bagi setiap manusia. Kemudian di atasnya ada lagi kesadaran intelektualistik. Kesadaran intelektualistik ini berfokus orang bukan hanya mampu menjalankan atau bukan hanya mampu meninggalkan, tetapi dia sudah paham. Mengapa saya menjalankan ini? Mengapa saya harus meninggalkan ini? Dia sudah paham. Kesadaran intelektualistik, dia juga sudah paham atas dasar apa dia melaksanakan ataupun meninggalkan.
Selanjutnya ada kesadaran mistik. Kesadaran ini berfokus agama bukan hanya dijalankan, tetapi agama dijadikan pedoman untuk meningkatkan kualitas diri. Agama dijadikan sebagai pijakan untuk menyelesaikan problem yang nanti akan dihadapi dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, kesadaran profetik. Ini level kesadaran yang paling tinggi. Fokusnya bukan hanya menjalankan atau bukan hanya mengetahui, tetapi kesadaran profetik ini juga sudah memiliki kewajiban, sudah memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan, untuk mengajarkan agama kepada orang yang ada di sekelilingnya. Oke. Pola ideal beragama. Oke, ada 3 pola ideal beragama yang bisa kita gunakan. Semuanya benar dan kita tidak bisa memaksakan, karena ini perihal mana yang lebih cocok bagi diri kita sendiri. Yang pertama, theological style. Percaya, memahami, dan kemudian menjalankan. Pola ini diawali dari percaya tentang agama. Setelah itu baru memahami. Akal datang untuk membantu bahwa apa yang dia percayai adalah benar. Baru setelah itu dia menjalankan. Yang kedua ada philosophical style, yaitu diawali dari memahami, percaya, dan juga diakhiri dengan menjalankan. Akal, pikiran datang terlebih dahulu. Mencari argumen, mencari kesimpulan, kenapa dia harus percaya, dan kenapa dia harus menjalankan. Dan yang terakhir, ada mystical style, diawali dari percaya dulu, iman dulu. Setelah percaya, baru menjalankan. Setelah menjalankan, dia akan memahami tentang apa yang dia jalankan. Sekian dari saya. Mari kita bersama-sama meningkatkan, mengembangkan potensi keagamaan kita, mulai dari hal yang paling kecil. Poltekad, satu tekad, satu tindakan. Poltekad Smart Army College. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.